Aku baru mau ngomong itu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada IPA yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri Meet pada siang hari ini dalam rangka wawancara penelitian untuk tugas akhir semester kami. Begitu. Jadi untuk wawancara kali ini yaitu topiknya adalah dampak metaverse bagi psikologi pelajar SMA di Bantul. Nah, sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, apakah udah terlihat share screen-nya, Ipa? Sudah, Mbak. Oke, sekarang kita mulai ya untuk wawancaranya kita kali ini. Sebelumnya nih tak jelasin dulu metaverse itu apa sih sebenarnya ya. Bentar nih. Oh enggak, kita isini dulu aja ya. Nama lengkap siapa, Pak? Siti Khalifah. Sekolahnya di MA Umatan Wasatan Imogiri. apa? MA Umatan Wasatan Imogiri. Umatan Wasa. Usianya berapa, Pak? 19. Oke, sebelumnya ini aku tanya dulu. Kamu udah tahu tentang itu apa metaverse? Udah sedikit-dikit. Dikit. Oke, berarti paham gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini videonya. Kita play dulu aja, nanti mungkin nggak semuanya ya, Pak ya. Untuk dasarnya aja. Ya. Oke, untuk video ini cukup di sini saja. Untuk sampai sini saja. Jadi intinya tadi metaverse itu
adalah sebuah ruang virtual yang dapat digunakan bersama, ya, di mana kita itu nanti bisa melakukan aktivitas seperti di dunia nyata. Tadi kan di dalam video ini juga ada bahwa ada manusia gitu ya, orang-orang yang melihat konser, terus kemudian tadi melakukan rapat bersama, terus ada membeli baju juga ya, sampai mencoba baju itu, mengenakan baju itu dalam tubuhnya pun bisa, itu dengan metaverse kayak gitu ya, gambaran pertamanya. Kemudian ini yang video kedua, kita putar dulu. Itu nggak ada suaranya, Ren, videonya. Oh, ada suaranya. Nggak masuk tuh. Nggak masuk, Vel. Di IPA masuk nggak ya? Enggak, Mbak, enggak masuk. Tadi nggak. Iya. Ya. Walah, baru tahu. Ya udah, coba bentar. Nggak. Gimana ya? Oke. Itu ya untuk videonya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kedua ya, udah kedua. Dari mana nih IPA mengetahui metaverse itu? Instagram, WhatsApp, Telegram, atau dari mana? Dari YouTube. YouTube. Oke. Iya. Lanjut yang ketiga. Apakah Anda setuju bahwa metaverse itu akan menjadi media belajar masa depan? Setuju nggak, Pak? Setuju. Setuju. Alasannya Ya. kenapa nih? Karena metaverse itu memberikan fitur 3 dimensi hologram yang membawa kita seolah-olah bisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan orang lain tanpa adanya perantara, dan kita tidak perlu pergi ke suatu tempat yang mungkin jauh dari kita untuk bertemu dengan orang lain. Oke. Mana kita bisa lebih gini ya, Pak? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah metaverse itu mampu meningkatkan efektivitas dalam memahami sebuah materi pembelajaran? Setuju nggak ini, Iya. Pak? Atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya. Oke, alasannya kenapa? Untuk alasan nanti tak tulis di belakang aja ya. Ya. Alasannya kenapa nih, Pak? Menurut saya, kan dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar. Misal, ketika kita ingin melakukan uji coba atau praktikum, kita tidak perlu datang langsung ke laboratoriumnya. Tapi kita bisa masuk sendiri secara virtual ke laboratoriumnya dan mengoperasikan alat-alat praktikum di sana sehingga lebih efektif dan menghemat tenaga. Oke, berarti intinya kita
bisa melakukan praktikum tanpa harus datang ke laboratoriumnya itu ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut IPA, apakah metaverse akan membawa dampak individualisme terhadap pelajar? Setuju nggak nih metaverse membawa dampak individualisme buat pelajar? Setuju. Setuju. Oke, karena apa? Karena jika seorang pelajar terlalu fokus terhadap metaverse, sehingga dia akan lupa dengan kehidupan sosialnya di masyarakat, kurang berinteraksi dengan masyarakat. Oke, jadi lupa dengan kehidupan masyarakat ya. Jadi tidak melakukan kegiatan sosial. Begitu ya maksudnya, Pak? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut IPA, apakah metaverse akan mendorong pelajar untuk melakukan tindakan penyimpangan? Iya. Iya. Alasannya kenapa, Pak? Karena pelajar bisa menggunakan metaverse selain untuk belajar seperti bermain game, nonton konser, dan berjalan-jalan. Oke, berarti metaverse ini bisa mendorong pelajar untuk melakukan tindakan penyimpangan seperti bermain games itu tadi ya. Padahal harusnya pelajar itu melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar dengan belajar atau dengan menggunakan metaverse ini untuk kegiatan pembelajaran gitu ya, Pak. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah metaverse akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kalangan menengah ke bawah? Iya, menurut saya. Sebelumnya kamu paham nggak ini maksudnya? Kecemburuan sosial bagi kalangan menengah ke bawah itu gimana sih kok bisa menimbulkan kecemburuan gitu? Paham. Gimana misalnya? Menurut kamu gimana kecemburuan sosialnya? Karena kan metaverse itu kan bisa digunakan oleh kebanyakan orang yang mempunyai banyak uang, sehingga di kalangan menengah bawah belum tentu bisa menggunakan itu. Karena apa? Kita menggunakan kacamata dan handset yang mungkin harganya terbilang mahal, sehingga kita tidak semua orang bisa menggunakannya. Oke. Berarti kecemburuannya antara masyarakat kalangan menengah atas dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah ya. Di mana kalangan menengah masyarakat kalangan menengah bawah itu mungkin untuk mengakses metaverse agak kurang bisa tidak bisa diakses dengan baik karena terhalang oleh harganya begitu ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah metaverse akan memicu pelajar untuk memiliki alter ego atau kepribadian ganda? Setuju nggak Pak ini? Setuju. Oke, karena apa? Karena metaverse itu akan memicu para pelajar memiliki ego alter, di mana terdapat perbedaan kepribadian pada kehidupan nyata dengan kehidupan virtualnya. Misal, pada saat kehidupan nyata, mereka terlihat sopan, mempunyai kepribadian yang baik, dan taat aturan. Namun sebaliknya, ketika
virtual, mereka mungkin saja akan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Oke. Jadi itu intinya ya, pribadiannya untuk perbedaan di kehidupan nyata dengan kehidupan virtualnya gitu ya, Pak ya. Ya, Oke, lanjut. Menurut Anda, apakah metaverse akan menimbulkan efek halusinasi berkelanjutan pada pelajar? Ya enggak nih? Enggak. menurut saya, iya, Iya, setuju. setuju. Kenapa? Kok bisa menimbulkan efek halusinasi itu? Karena kan metaverse itu apa ya? Bisa kita gunakan untuk berkeliling dunia dan bisa kita gunakan apa? Untuk berbagai hal. Gimana ya? Kita bisa merasakan seperti kuliah di Korea atau apa gitu, seperti nyata, tapi sebenarnya itu tidak nyata gitu loh. Oke, jadi menurut kamu nanti orang-orang itu atau pelajar itu akan merasakan apa namanya? Akan apa maksudnya dengan metaverse itu dia akan merasa kuliah gitu di luar negeri gitu ya, atau di ya negeri-negeri bukan Indonesia gitu. Tapi sebenarnya di dunia nyatanya dia tetap di Indonesia gitu. Jadi dia Iya, berhalusinasi kuliah di luar negeri gitu. Gitu ya. iya benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah metaverse mampu mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Iya nggak nih? Iya, Iya, kenapa? karena menurut saya kan metaverse itu menyediakan fitur-fitur 3 dimensi yang memanfaatkan teknologi VR dan AR. Sehingga itu membuat pembelajaran kita jadi menarik dan tidak membosankan. Oke. Kalau kamu sendiri merasa senang nggak, Pak, misalkan menggunakan pembelajaran ini dengan metaverse gitu? Senang. Senang. Kenapa? Karena gimana ya, lebih menarik dengan apa? Metaverse itu kan menyediakan karakter-karakter sehingga kita bisa berkomunikasi secara langsung gitu loh. Kalau untuk pembelajarannya, Maksudnya? misal ya, apa ya? Kalau kita bisa tadi seperti yang kamu katakan di awal bahwa kalau apa kita mungkin melakukan praktikum, kita tidak perlu pergi ke laboratorium itu. Kita cuma di rumah, kita bisa bereksperimen di situ. Nah, itu contohnya kayak gitu kan, berarti. Nah, kalau menurut kamu yang menyenangkan lagi apa dari pembelajaran menggunakan metaverse ini? Apa ya? Misal kan kita ada apa ya? Ada pembelajaran seperti sejarah gitu ya. Kan kita perlu ke museum apa namanya? Museum. Museum. Ya. Kita kan tidak perlu datang ke museumnya. Kita bisa melakukan lewat metaverse itu. Oh, gitu. Oke, jadi ini tentang museum ya, berarti dari rumah Ya. kamu bisa berselancar di museum secara virtual. Oke, Ya. sekarang lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Menurut Anda, apakah metaverse akan menjadi pelampiasan emosi para pelajar? Jadi misalkan pelajar itu mengalami stres berat atau kesedihan atau mungkin galau karena sesuatu hal gitu. Terus apakah dengan kesedihan-kesedihan itu pelajar melampiaskan emosinya ke metaverse ini? Kamu setuju nggak nih? Setuju. Kenapa? Karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Kalau kita sedang stres atau sedang mempunyai masalah, pasti orang itu akan melampiaskan
ke dalam, misalnya kan metaverse itu ada game, jalan-jalan, nonton konser, atau bisa belanja-belanja juga. Jadinya mereka melampiaskannya ke situ. Oke, ya berarti oke. Oke, itu untuk pertanyaannya udah cukup ya, Pak. Aku izin stop share ya. Ya. Terima kasih banyak, Ipa, udah meluangkan waktunya untuk wawancara siang hari ini. Semoga apa ya, semoga kesempatan apa ya, kamu dapat ilmu yang lebih banyak lagi ya dari metaverse ini. Oke, kalau gitu Ya. saya cukupkan sekian. Apabila dalam penyampaian tadi banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.